Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, kembali lagi dalam konten pembelajaran ekonomi. Jadi, hari ini kita akan belajar tentang hal yang sangat penting dalam ekonomi, yaitu kurva permintaan dan kurva penawaran serta terjadinya titik keseimbangan. Yuk kita mulai dari pengertian yang paling dasar dulu ya. Oke teman-teman, jadi sebelum kita menjelaskan kurva permintaan, jadi saya akan menjelaskan sedikit mengenai permintaan. Permintaan adalah jumlah barang atau jasa yang ingin dan mampu dibeli konsumen pada berbagai tingkat harga. Hukum permintaan di mana semakin tinggi harga, semakin sedikit jumlah barang yang diminta. Ini berlaku sebaliknya. Adapun contoh misalkan, bayangkan kamu suka beli es krim. Kalau harganya 10.000, kamu beli satu. Tapi kalau harganya turun jadi 5.000, kamu mungkin akan membeli 2 atau 3. Nah, ini adalah contoh dari permintaan. Oke, selanjutnya kita akan membahas kurva permintaan. Kurva permintaan ini identik dengan kurva yang turun dari kiri atas ke kanan bawah, di mana menggambarkan hubungan negatif antara harga dan jumlah barang yang diminta. Adapun contoh sederhana dapat dilihat pada tabel berikut ini, di mana ada harga dan jumlah diminta. Harga 10.000, barang yang diminta cuma 1, harga 8.000, barang yang diminta 2, harga 6.000, barang yang diminta ada 3. Jadi harga itu disimbolkan dengan price atau P, sedangkan jumlah yang diminta itu Q atau quantity. Nah, dapat dilihat pada gambar berikut ini. Ini adalah gambar sumbu X, di mana jumlah barang atau kita sebut dengan Q atau quantity, dan Y adalah harga atau disebut dengan price. Kita bisa melihat titik-titik dari kurva permintaan. Baik teman-teman, selanjutnya kita akan membahas kurva penawaran. Tapi sebelum membahas kurva, saya akan menjelaskan sedikit mengenai penawaran. Jadi penawaran adalah jumlah barang atau jasa yang ingin dan mampu dijual oleh produsen pada berbagai tingkat harga. Jadi hukum penawaran yaitu semakin tinggi harga, semakin banyak jumlah barang yang ditawarkan, dan ini juga berlaku sebaliknya. Jadi teman-teman, ada pun contohnya, jika kamu penjual es krim, kamu mau jual lebih banyak, kalau harganya 10.000 dibanding 5.000 kan? Nah, itu adalah penawaran. Kita akan masuk ke kurva penawaran. Penjelasan mengenai kurva penawaran. Jadi, kurva penawaran ini identik dengan naik dari kiri bawah ke kanan atas, di mana kurva penawar ini menunjukkan hubungan positif antara harga dan jumlah yang ditawarkan. Baik teman-teman, adapun contoh sederhana dapat dilihat pada tabel, di mana terdapat harga atau P atau price dengan jumlah yang ditawarkan quantity atau Q. Untuk harga 10.000 jumlah yang ditawarkan 3, untuk 8.000 jumlah yang ditawarkan 2, dan untuk harga 6.000 jumlah yang ditawarkan 1. Bisa teman-teman lihat pada gambar grafik berikut ini, di
mana sumbu X itu identik dengan jumlah barang atau quantity, dan Y itu harga atau price. Dapat teman-teman lihat titik-titik yang menghubungkan dari kurva penawaran. Kita akan membahas letak titik keseimbangan. Jadi sebenarnya itu titik keseimbangan atau disebut dengan equilibrium adalah titik pertemuan antara kurva permintaan dan kurva penawaran. Pada titik ini jumlah barang yang diminta sama dengan jumlah yang ditawarkan. Harga pada titik ini disebut harga keseimbangan atau equilibrium price atau dengan simbol E. Dan jumlahnya disebut jumlah keseimbangan. Adapun data atau contoh gabungan dari pembahasan kurva sebelumnya, di mana ada data dari permintaan dan data dari penawaran. Bisa teman-teman lihat. Dapat kita lihat grafiknya juga, di mana grafik ini menunjukkan titik pertemuan atau titik equilibrium berada pada pertemuan harga 8.000 dengan jumlah yang ditawarkan itu 2 unit. Nah, inilah sebagai titik keseimbangan. Semuanya mengenai titik perpotongan atau titik keseimbangan equilibrium dari kurva permintaan dan penawaran. Jika belum paham, bisa teman-teman ulangi lagi penjelasan saya mengenai bagaimana membuat titik perpotongan, menentukan titik perpotongan. Jadi teman-teman, dapat kita ambil kesimpulan dari pembahasan kali ini mengenai kurva permintaan, kurva penawaran, dan titik keseimbangan atau titik equilibrium. Jadi permintaan turun saat harga naik, sedangkan penawaran naik saat harga naik. Kurva permintaan dan penawaran bisa digambarkan dari data yang telah kita buat tadi. Untuk titik keseimbangan adalah kondisi ideal di pasar, di mana tidak ada kelebihan atau kekurangan barang. Yuk coba cari contoh nyata di sekitarmu, misalnya kenapa harga cabai bisa naik dan turun di pasar? Sekarang kamu sudah tahu kan jawabannya setelah mempelajari materi ini. Sekian penjelasan mengenai pembahasan kali ini. Sampai jumpa di materi ekonomi lainnya. Saya sudahi dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, dadah.